Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ummahat Majelis Taklim Al-Amin, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah Azza wa Jalla kita berjalan menuju sebaik-baiknya tempat, yaitu masjid, untuk semulia-mulianya kegiatan, yaitu tafaquh fiddin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, di situ dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi fadilahnya besar sekali. Semoga kita mendapatkannya. Untuk itu, sebelum memulai kajian, ada baiknya kita saling mengingatkan tentang masalah niat, kontrol hati kita, bahwasanya kedatangan kita kemari semata-mata ibtigha'a mardhatillah, semata-mata thalabul ilmi, untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Berkelanjutan kita sedang membahas takdir. Semoga hari ini selesai. Nanti kita kembali melanjutkan Al-Lu'lu' wal Marjan. Terakhir sudah kita bahas bahwasanya tidak boleh seseorang menyandarkan kepada takdir untuk berbuat maksiat atau untuk meninggalkan kewajiban. Dalilnya dari Al-Quran sudah kita bahas, dari hadis sudah kita bahas, dalil realita juga sudah kita bahas, termasuk dalil logika sudah kita bahas. Kemudian kita sudah juga membahas tentang macam-macam takdir. Ada berapa macam takdir? Ada 3 macam-macamnya, bukan kandungannya. Macam-macam takdir ada 3. Yang pertama, macam-macam takdir ada 4. Betul Ibu? Yang pertama takdir azali, yang kedua takdir umuri, yang ketiga takdir sanawi, yang keempat takdir yaumi. Ibu masih ingat apa pengertian takdir azali? Takdir azali adalah ketetapan Allah sejak awal sebelum diciptakannya langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Semuanya sudah Allah tetapkan takdirnya.
Yang kedua takdir umuri, ketetapan Allah ketika jabang bayi dalam rahim ibunya berumur 4 bulan. Kemudian takdir sanawi, takdir Allah yang sifatnya tahunan di malam Lailatul Qadar. Kemudian takdir yaumi, takdir Allah yang sifatnya harian. Allah mentakdirkan perkara-perkara yang sifatnya harian. Ibu insyaallah masih ingat, kalau semuanya sudah ditetapkan takdirnya di azali, yaitu 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi, semuanya sudah Allah tetapkan takdirnya. Lalu kenapa ada takdir umuri ketika jabang bayi umur 4 bulan dalam rahim ibu? Kenapa ada takdir sanawi, takdir tahunan, dan kenapa ada takdir yaumi, takdir harian? Jawabannya masih ingat? Karena tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Tidaklah takdir umuri, takdir sanawi, dan takdir yaumi, melainkan itu sudah tercatat di takdir azali. Jadi pengambilannya dari takdir azali, tidak bertentangan. Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 22. Ibu lihat ke? Hah? Gimana Ibu? Oh, kitabnya. Saya tadi nggak mampir ke kantor dulu Ibu. Ada beberapa yang belum. Oh, sementara nebeng dulu bisa? Hah? Saya tadi nggak mampir ke kantor dulu, jadi nggak bawa. Sebentar ya, sebentar Ibu. Coba tak teleponkan barangkali ada teman di kantor. Kita lanjut dulu. Kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Sebelum kita bahas, Ibu jawab nggih. Orang yang menyimpang di dalam bab nama dan sifat Allah, kelompok apa saja? Ada mumatsilah, ada mu'attilah, ada musyabbihah. Itu menyimpang dalam nama dan sifat Allah. Kemudian yang menyimpang di dalam masalah iman, di dalam masalah kandungan iman, yang menyimpang apa saja? Yang menyimpang adalah Mu'tazilah dan Murji'ah, termasuk di situ Khawarij. Khawarij mirip dengan Mu'tazilah, kebalikannya adalah Murji'ah. Kemudian yang menyimpang di dalam bab taat kepada pemerintah, ada kelompok apa saja? Yang menyimpang di dalam bab ketaatan kepada pemerintah, ada kelompok Khawarij dan kelompok penjilat. Nah, ada kelompok Khawarij, ada kelompok penjilat. Kemudian yang menyimpang di dalam bab sahabat, apa Ibu? Yang menyimpang dalam bab sahabat, Syiah mengkafirkan seluruh sahabat. Kemudian apalagi? Yang satunya berlebih-lebihan mengkafirkan sahabat, yang satunya lagi berlebih-lebihan mengangkat sahabat.
Yang satunya juga Syiah. Jadi Syiah dan Syiah. Syiah yang pertama mengkafirkan seluruh sahabat. Pada saat yang sama mereka berbuat hulu kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi Syiah. Sekarang yang menyimpang di dalam masalah karomah apa dan apa? Yang menyimpang di dalam masalah karomah apa dan apa? Yang menyimpang dalam masalah karomah, yang pertama sufi. Yang pertama sufi. Asal ada fenomena kejadian di luar nalar akal, wah itu karomah, padahal sihir. Jadi sufi. Yang satunya lagi apa? Yang satunya lagi Mu'tazilah, tidak percaya adanya karomah. Jadi para umahat, di dalam bab ajaran agama yang manapun ada yang berlebih-lebihan ghulu dan ada yang meremehkan taksir. Ada yang berlebih-lebihan namanya ifrat, ada yang meremeh-remehkan namanya tafrid. Nah, sekarang di dalam bab takdir yang menyimpang ada kelompok namanya Jabriyah, satunya lagi Qadariyah. Satunya lagi Qadariyah. Sebentar Bung, barangkali nyambung. Baik Ibu, mohon maaf, sekarang kita lanjutkan. Lihat halaman 22. Apa itu Jabriyah? Kelompok yang menyimpang dalam bab takdir. Yang pertama namanya Jabriyah. Apa Jabriyah? Suatu paham yang memandang bahwa perbuatan manusia itu nisbi, bukan hakiki. Pelan-pelan Ibu ya. Suatu paham yang memandang bahwa perbuatan manusia itu nisbi, bukan hakiki. Manusia itu diibaratkan seperti wayang yang tidak punya kehendak dan tidak bisa menciptakan perbuatan sendiri. Perbuatannya itu diciptakan oleh dalang. Demikian pula manusia, perbuatannya itu diciptakan oleh Allah. Ini Jabriyah Ibu, sesat. Ini Jabriyah sesat. Manusia dipandangnya seperti apa? Wayang, nggak punya kehendak dan tidak punya perbuatan sendiri. Jadi kehendak manusia, ibu berkehendak kesini kalamin, ibu berkehendak habis ini mau renang, ibu berhendak habis ini mau taklim, ibu berkehendak apapun itu nisbi belaka, bukan hakiki. Demikian juga tidak punya kemampuan sendiri. Kemampuan yang dilakukan bisa begini, bisa begini, bisa bekerja, bisa apa, itu nisbi belaka, bukan hakiki. Ibaratnya seperti wayang, tidak punya kehendak, tidak punya perbuatan. Perbuatan dan kehendaknya wayang sesungguhnya ada pada dalang. Demikian juga manusia, nggak punya kehendak, nggak punya perbuatannya sendiri, nggak punya. Tetapi yang berkehendak dan yang berbuat adalah Allah Azza wa Jalla. Ini pemahaman sesat. Pemahamannya siapa? Jabriyah. Tetapi Ibu, Allahu Akbar,
Ibu biasa nyebutnya Jabariyah ya Bu ya. Iya. Saya juga awalnya nulisnya Jabariyah awalnya, dikoreksi sama Ustadz Anas Burhanuddin Jabriyah. Iya. Allah alam. Saya awalnya nulisnya Jabariyah, dikoreksi oleh beliau. Baik. Mereka membawakan dalil dari Al-Quran. Luar biasa sekali. Mereka membawakan dalil dari Al-Quran. Saya baca ayatnya, nanti ibu baca. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ini surat Al-Anfal ayat 17. Ini dalil yang mereka bawakan. Coba ibu di depan ada apa? Ada botol atau ada apa? Ibu lempar. Kata mereka, itu bukan ibu yang melempar ketika ibu melempar, tapi yang melempar adalah Allah. Bukan kamu wahai Muhammad ketika melempar. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar wahai Muhammad, tapi yang melempar adalah Allah. Apa kata mereka? Coba kita lihat. Ini syubhat luar biasa sekali, membawakan Al-Quran. Dalam ayat ini, ibu simak yang belum ada bukunya bisa nebeng. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa Nabi tidak melempar ketika beliau melempar. Nabi tidak melempar ketika beliau melempar, tetapi Allah lah yang sesungguhnya melempar. Maka ayat ini menunjukkan bahwa manusia secara mutlak tidak bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Dari ini lahirlah pemahaman bahwa suatu balasan bukanlah hasil dari suatu perbuatan, karena perbuatan manusia itu dipaksakan, bukan perbuatannya sendiri. Baik, sebelum dilanjut, kita pelan-pelan Ibu. Ini pemahaman Jabriyah. Kata mereka, Muhammad, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Menunjukkan manusia secara mutlak tidak bisa menciptakan perbuatan sendiri. Karena ketika kamu melempar, bukan kamu yang melempar adalah Allah. Jadi manusia secara mutlak tidak punya kehendak sendiri, tidak punya perbuatan sendiri. Kehendak dan perbuatannya itu dipaksakan. Kehendak dan perbuatannya bukan hakikat, tapi nisbi, belaka, dipaksakan. Dari sini lahir pemahaman, berarti kalau manusia mendapatkan balasan itu bukan karena hasil dari perbuatannya, bukan hasil dari perbuatannya, karena perbuatannya itu dipaksakan. Lebih lanjut, ibu pasti bisa memahami, kalau balasannya berupa surga, ya bukan karena dia berbuat kebaikan lantas dibalas surga, karena dia berbuat kebaikan juga dipaksakan. Kalau misalnya balasannya neraka, bagaimana Bu? Ya bukan berarti dia berbuat kejelekan lalu akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal neraka, karena dia berbuat kejahatan juga dipaksakan. Sesat apa tidak Bu? Sesat apa tidak Bu? Nah iya, padahal dalilnya apa? Padahal yang mereka bawakan dalil apa? Al-Quran Ibu. Tetapi dipahami secara salah seperti itu. Nah Ibu konsentrasi nggih? Ibu konsentrasi? Ya, saya mau menegaskan, Ibu konsentrasi nggih. Ini nggak bisa dikaji sambil agak nyantai, nggak bisa. Ini pelan-pelan dan butuh fokus. Nah,
Ironisnya lagi, mereka membawakan hadis untuk menguatkan pahamnya ini. Kita lihat Ibu, halaman 23. Kita lihat halaman 23. Mereka mendasarkan pemahaman ini kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan matanya Ibu. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ahadukum al jannata bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu minhu bi rahmatin wa fadlin. Musnad Ahmad. Silakan Ibu. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya. Mereka bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah? Dia menjawab, tidak pula saya. Kecuali jika Allah limpahkan kepada kelas dan karunia-Nya. Barakallahu fiik. Hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Mereka bawakan untuk menguatkan pahamnya. Nabi bersabda, gak ada orang yang masuk surga dengan amalannya. Para sahabat bertanya, kalau engkau gimana ya Rasulullah? Sama saja. Gak ada orang masuk surga dengan amalannya, termasuk saya, kecuali kalau Allah melimpahkan rahmat untukku. Coba dilihat apa yang dikehendaki oleh orang Jabriyah dengan hadis ini. Ada gak orang masuk surga dengan amalan? Ini kata Jabriyah. Ada gak orang masuk surga dengan amalan? Kata orang Jabriyah gak ada. Berarti kalau orang masuk surga bukan karena amalannya, karena amalannya kan dia tidak bisa menciptakan sendiri, gak punya kehendak sendiri, gak punya amalan sendiri. Kehendak dan amalannya itu dipaksakan. Maka masuk surga bukan karena amalannya. Masuk surga bukan karena amalannya. Tuh hadisnya begitu. Gak ada orang masuk surga dengan amalannya. Tapi ini benar apa sesat Ibu? Sesat Ibu. Tapi ini sesat. Mirisnya paham yang sesat, mereka mendasarkannya kepada Al-Quran dan hadis. Allahu Akbar. Baik, jadi kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana paham Jabriyah dan bagaimana argumentasi mereka. Nanti Ibu yang bantah, ya Bu ya. Nanti Ibu yang bantah. Mau dibantah apa enggak Bu? Iya dong, masa enggak dibantah? Yang bantah siapa? Ibu ya. Sekarang kita lihat yang kedua, paham Qadariyah. Paham Qadariyah, halaman 24. Apa itu paham Qadariyah? Ini pemahaman sesat yang lainnya selain Qadariyah, selain Jabriyah. Apa Qadariyah? Ia kebalikan Jabriyah, yaitu suatu paham yang memandang bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri secara mutlak dan tidak terkait sedikit pun dengan kehendak dan perbuatan Allah. Kebalikannya berapa persen?
100%. Kebalikannya berapa derajat? Kebalikannya 180 derajat. Hah? Kebalikannya 180 derajat, betul? Iya. Kalau kebalikan 360 derajat berarti sama dong. Iya. Kebalikannya 180 derajat. Jadi Qadariyah memandang manusia berkehendak sepenuhnya, manusia menciptakan perbuatan sendiri sepenuhnya, manusia punya kemampuan sepenuhnya, nggak ada kaitannya dengan kehendak dan perbuatan Allah, nggak ada kaitannya. Kalau Jabriyah tadi bagaimana? Oh, manusia nggak punya kehendak, manusia nggak bisa menciptakan perbuatan sendiri, manusia nggak punya kemampuan. Semuanya nisbi belaka, bukan hakiki. Karena kehendak dan perbuatannya itu ibaratnya wayang yang dijalankan oleh dalang. Kebalikan persis. Kita lanjut Ibu. Kita lanjut. Di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, Allahu Akbar. Jadi mereka juga membawakan dalil dari Al-Quran, Ibu. Mereka membawakan dalil dari Al-Quran. Surat Al-Mu'minun ayat 14. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini saya bertanya kepada Ibu, Maha suci Allah, pencipta yang paling baik, ini terjemahannya siapa? Kan tadi Ibu baca, saya baca ayatnya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya di situ Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini terjemahannya siapa? Ini terjemahannya Qadariyah. Jadi saya menerjemahkan, menyesuaikan dengan paham Qadariyah. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Padahal bukan begitu maksudnya. Nanti kita bantah Ibu, insya Allah. Bismillah kita bantah. Sekarang kita lihat penjelasannya bagaimana Qadariyah memahami. Dari ayat ini Allah mensifati dirinya dengan ahsanul khaliqin, yaitu pencipta yang paling baik. Kekufuran dan kemaksiatan tidak termasuk ciptaan yang baik. Maka Allah tidak menciptakan kekufuran dan kemaksiatan, karena keduanya adalah kejelekan. Sementara perbuatan manusia tidak lepas dari kekufuran dan kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, tidak terkait dengan kehendak dan perbuatan Allah. Jadi suatu balasan itu tidak lain adalah hasil dari suatu perbuatan manusia, seperti orang yang bekerja lalu mendapatkan upah atas pekerjaannya. Allahu Akbar. Syubhatnya besar sekali Bu. Pelan-pelan ya Bu ya. Pelan-pelan apa buru-buru? Pelan-pelan ya, baik. Ini lagi dicarikan Ibu bukunya.
Baik. Ini ayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, coba perhatikan ini kalau kata orang Qadariyah. Coba perhatikan. Allah adalah pencipta yang paling baik. Allah adalah pencipta yang paling baik. Kekufuran, kesyirikan baik apa bukan? Ibu-ibu, kita menyelami pemikiran Qadariyah. Ibu, kita ajak menyelami pemikiran Qadariyah. Orang Qadariyah membawa ayat ini, Allah adalah pencipta yang paling baik. Nah, sementara kekufuran dan kesyirikan, kemaksiatan baik apa tidak? Tidak. Nah, perbuatan manusia tidak lepas dari keburukan-keburukan, kemaksiatan, kekufuran, dan keburukan-keburukan yang lainnya. Berarti nggak mungkin Allah yang menciptakan, karena Allah adalah pencipta yang paling baik. Berarti perbuatan manusia ya murni yang menciptakan. Berarti perbuatan manusia ya murni yang menciptakan manusia itu sendiri. Karena manusia kenyataannya tidak lepas dari kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kemungkaran. Padahal Allah pencipta yang paling baik, gak mungkin itu diciptakan oleh Allah. Berarti manusia ketika berbuat semata-mata 100% dari dirinya, gak ada kaitannya dengan kehendak dan perbuatan Allah, 100% dari dirinya. Jadi kalau manusia mendapatkan balasan, ya tidak lain karena perbuatan dirinya. Kayak orang bekerja dikasih upah. Berarti masuk surga tidak lain karena manusia berbuat amalan maka dikasih surga. Jadi karena amalannya, nggak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan Allah. Demikian juga kalau masuk neraka, ya karena perbuatannya, nggak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Karena manusia perbuatannya asli dari dirinya, 100% mutlak. Apa logikanya tadi, Bu? Dengan membawa ayat ini, logikanya tadi bagaimana? Saya ulangi lagi, Bu. Saya ulangi lagi. Allah adalah pencipta yang paling baik, maka tidak mungkin menciptakan yang buruk. Dia pencipta yang paling baik, maka yang diciptakan pasti yang baik-baik saja. Kenyataannya pada manusia ada kebaikan juga ada keburukan, maka gak mungkin itu diciptakan oleh Allah. Jadi manusia ketika berbuat itu asli dari dirinya, bukan ada kaitannya dengan perbuatan Allah. Oleh karena itu, kalau manusia mendapatkan balasan, ya karena perbuatan mereka. Sama seperti kalau orang bekerja kemudian dikasih upah. Clear? Nah, ini paham Qadariyah. Ini paham Qadariyah. Dan mirisnya, Ibu, mereka membawakan dalil yang lainnya lagi. Kalau tadi Al-Mu'minun 14, sekarang mereka membawakan dalil As-Sajdah ayat 17. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Silakan. Tuh kata orang Qadariyah, jazaa'an bima kanu ya'malun, dimasukkan ke surga sebagai balasan atas apa yang mereka, jazaa'an sebagai balasan bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi balasan itu tidak lain karena mereka telah berbuat, beramal. Kayak orang bekerja nanti dikasih upah. Beda nggak dengan Jabriyah? Beda. Orang Jabriyah balasan bukan karena amalannya, karena amalan manusia itu dipaksakan. Manusia kayak wayang saja. Sementara Qadariyah memandang manusia beramal 100% mutlak, nggak ada kaitannya dengan perbuatan Allah. Sehingga ketika masuk surga, ya tidak lain karena amalan sepenuhnya. Demikian, Ibu.
dan ini paham yang sesat. Ibu mau bantah? Ya harus dibantah dong, masa nggak dibantah? Kalau nggak dibantah kita bisa kena syubhat Jabriyah atau Qadariyah. Tapi sebelum dilanjut, ini sudah bisa dipahami, bisa diselami. Alhamdulillah. Kita coba melihat bagaimana orang Qadariyah mengambil ayat yang lainnya untuk menguat. Luar biasa sekali. Jadi ternyata pemahaman sesat juga mereka mendasarkan pada Al-Quran dan hadis. Surat Az-Zuhruf ayat 72. Az-Zuhruf ayat 72. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian mewarisinya disebabkan kalian telah beramal. Itulah surga, kalian mewarisinya disebabkan apa yang telah kalian perbuat. Apa kata orang Qadariyah? Tuh lihat, Allah menyatakan surga yang kalian dapatkan karena amalan kalian. Jadi 100% balasan itu dari amalan manusia itu sendiri. Baik. Sekarang kita akan membantah Ibu. Ibu pasang konsentrasi lagi Ibu. Siap? Ini kayaknya Ibu gak ngantukin ini. Soalnya serius bahasnya. Gak ngantuk kan? Ya, soalnya serius ini. Bantahan untuk Jabriyah dan Qadariyah. Ibu lihat yang dalam kotak. Jabriyah tidak menjadikan amal soleh sebagai sebab untuk meraih surga. Sebaliknya, Qadariyah menjadikan amal soleh sebagai satu-satunya sebab secara mutlak untuk meraih surga. Berbanding terbalik 180 derajat. Berbanding terbalik 100%. Kalau dikatakan Jabriyah ke utara, Qadariyah ke selatan. Kalau dikatakan Jabriyah ekstrim kanan, Qadariyah ekstrim kiri. Yang di tengah-tengah siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah bisa di tengah-tengah? Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu konsisten, komitmen dengan dalil sesuai dengan pemahaman para sahabat, sehingga tidak terjerumus ke dalam berlebih-lebihan seperti Jabriyah dan tidak terjerumus ke dalam sikap meremehkan, menghilangkan seperti Qadariyah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu dikenal dengan wastiyah. Apa wastiyah? Pertengahan. Sekarang bantahan untuk Jabriyah. Bantahan untuk Jabriyah. Mereka menukil ayat sebagai dalil yang mendukung paham mereka. Namun sesungguhnya dengan dalil yang sama hujah mereka terpatahkan. Jadi begini Bu, mereka pahamnya itu mendasarkan kepada dalil-dalil ya Bu.
kita akan membawakan dalil yang sama, dalil yang mereka bawakan itu untuk mematahkan mereka. Jadi telak bantahannya, Bu. Jadi kita tidak mengambil dalil lain untuk mematahkan pahamnya mereka, tapi kita mengambil dalil yang sama persis yang mereka mendasarkannya. Tadi Jabriyah membawakan dalil Al-Anfal ayat 17, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Monggo Ibu. Ini dalil yang mereka bawakan. Masih ingat tadi? Masih ingat? Masih ingat. Muhammad, ketika kamu melempar, bukan kamu yang melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ini kan dalil yang dibawakan Jabriyah. Mereka memahaminya berarti manusia tidak punya perbuatan sendiri, perbuatannya nisbi belaka, bukan hakiki. Manusia itu diibaratkan seperti wayang yang dijalankan oleh dalang. Nah, ini paham mereka. Dengan ayat yang sama persis yang mereka bawakan, kita akan bantah. Ibu konsentrasi. Ya, kita lihat. Sangat jelas Allah menetapkan perbuatan Nabi yang berupa melempar. Dipahami pelan-pelan. Sangat jelas Allah menetapkan perbuatan Nabi yang berupa melempar. Coba Ibu baca ayatnya. Wa ma romaita id romaita. Bukanlah kamu yang melempar ketika Ibu lanjut. Ibu lanjut, Ibu ikuti. Ibu pikirannya dialamin, jangan dicibaduyut. Ya. Ibu pikirannya di sini. Jangan di mana? Jangan dicibaduyut. Ya. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Sangat jelas dalam ayat ini Allah menetapkan perbuatan bagi Nabi berupa apa? Melempar. Bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar. Jadi Nabi melempar apa tidak? Nabi melempar. Ditetapkan oleh Allah, Nabi melempar. Baik, saya ulangi lagi, Ibu lihat. Sangat jelas Allah menetapkan perbuatan Nabi yang berupa melempar. Allah tidak menafikan atau meniadakannya. Allah menetapkan Nabi melempar. Allah menetapkan Nabi melakukan perbuatan yang berupa melempar. Allah tidak menafikannya. Lanjut. Pahamilah bahwa melempar itu ada start dan finishnya. Startnya adalah perbuatan melempar dan finishnya adalah tepat sasaran. Allah menetapkan startnya yaitu perbuatan melempar, tetapi Allah tidak menetapkan finishnya yaitu tepat sasaran. Karena finishnya yaitu tepat sasaran adalah urusan Allah. Jadi begini Bu. Jadi begini. Biar lebih jelas lagi. Ayat ini terkait dengan perang Badar. Berapa jumlahnya musuh? Sekitar 1000. Berapa jumlahnya Nabi dengan para sahabat? Sekitar 300. Maka Nabi ngambil pasir. Nabi tawurkan ke depan ke musuh orang kafir, piur, mengenai 1000 orang. Secara kita katakan hukum alam atau secara nalar atau secara realita kenyataan, yang namanya melempar, coba Ibu ambil pasir, Ibu tawurkan ke depan, jauh radiusnya berapa Bu?
Coba ibu ambil pasir. Coba ambil pasir. Ya, ya ibu bayangkan saja, ibu bayangkan ya. Ibu bayangkan cawuk pasir, ibu lemparkan ke depan, piur, coba lemparkan. Radiusnya berapa? Apakah mengenai 1.000 orang sehingga semuanya kelilipan? Tidak. Jadi Allah tidak menafikan perbuatan Nabi yang namanya melempar. Nabi melempar, tetapi tepatnya sasaran Allah menafikan. Itu urusan Allah. Kamu yang terpenting melempar, urusan hasil itu urusan Allah. Ini yang dimaksud ayat ini. Kamu yang terpenting berbuat, urusan hasil urusan Allah. Sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Sudah bisa membantah Jabriyah? Lah ibu kok jadi melemah? Sudah bisa? Nah, jadi Jabriyah membawakan ayat ini untuk mengkampanyekan pahamnya. Maka dengan ayat ini pula, ayat yang sama ibu bantah. Dan ini maksud yang sebenarnya. Sekarang ibu lihat, apakah Allah menafikan perbuatan Nabi yang berupa melempar? Ibu, apakah Allah menafikan perbuatan Nabi yang berupa melempar? Tidak, coba ayatnya dibaca. Wa ma romaita idz romaita, bukanlah kamu melempar ketika kamu melempar. Jadi Allah menetapkan perbuatan Nabi yang berupa melempar. Yang tidak Allah tetapkan adalah hasilnya. Itu yang dimaksud. Bukanlah kamu melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Artinya kamu yang terpenting melempar saja, urusan hasil urusan Allah. Gitu ibu. Jadi paham Jabriyah yang menyatakan manusia tidak punya perbuatannya nisbi belaka, tidak hakiki, sudah terpatahkan, sudah terbantahkan. Baik, sebelum dilanjut, saya mau bertanya kepada ibu. Ibu dari mana tadi? Dari rumah. Ibu dari rumah, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda motor, ada yang pakai mobil. Ibu kesini dengan kesadaran? Belok kanan, belok kiri, lurus, ya. Kemudian lampu merah, berhenti, sudah hijau, jalan. Dengan kesadaran apa enggak? Namanya ibu punya kehendak. Kemudian ibu belok kanan, belok kiri, lurus, berhenti. Ibu namanya punya perbuatan. Itu dari ibu apa ibu wayang saja? Itu dari ibu apa ibu wayang saja? Dari ibu. Berarti manusia punya kehendak dan punya kemampuan. Manusia punya kehendak dan punya perbuatan. Nah itu ibu. Itu sudah membantah Jabriyah. Itu sudah membantah Jabriyah dengan dalil realita. Ada yang membantah realita itu ada? Ibu kalau amin sini nggak sadar. Ada yang begitu? Nggak ada. Kemudian ujuk-ujuk di alamin tadinya diranjang gitu? Nggak ada. Jadi dalil realita menunjukkan manusia punya kehendak dan punya kemampuan. Naam. Berarti ini dalil realita membantah Jabriyah. Kalau tadi surat Al-Anfal ayat berapa? 17. Itu dalil yang dibawakan oleh Jabriyah. Dengan dalil ini pula kita bantah. Ibu ini sudah datang bukunya Bu, Bang. Di depan tabir. Iya itu di depan tabir, di depan hijab. Itu bukunya sudah datang. Yang belum dapat,
Ini mungkin ngapunten. Nggih. Yang belum dapat berapa orang? Ini ada stok tinggal 15. Sudah Ibu? Sudah, baik, kita lanjut. Sekarang halaman 26. Sekarang halaman 26. Dalil kedua yang mereka nukil. Kita bacakan lagi. Kan mereka tadi membawakan dalil ini, kita bacakan lagi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana ila ayyataghammadani Allahu minhu bi rahmatin wa fadlin. Musnad Ahmad. Ibu masih ingat tadi orang Jabriyah membawakan ayat hadis ini, masih ingat? Apa kesimpulan orang Jabriyah? Tuh lihat, Nabi SAW bersabda, enggak ada orang masuk surga dengan amalannya. Enggak ada orang masuk surga dengan amalannya. Orang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Enggak ada orang masuk surga dengan amalannya. Wong manusia amalannya dipaksakan kok. Manusia amalannya ibarat wayang saja kok. Maka enggak ada orang masuk surga dengan amalannya. Nah, ini dibawa oleh mereka. Maka Ibu, dengan dalil yang sama persis kita bantah. Enggak usah ngambil dalil yang lain. Enggak usah ngambil dalil yang lain. Tapi dengan dalil yang sama persis kita bantah. Ayo Ibu, pelan-pelan. Makna huruf ba pada kalimat bi amalihi adalah ba iwad, artinya pengganti. Maksudnya adalah seperti contoh berikut ini. Saya punya uang 100 rupiah, maka bisa diganti dengan permen. Kalau 1000 bisa diganti dengan roti. Kalau 10.000 bisa diganti dengan bakso sapi. Artinya seseorang itu masuk surga dengan amalannya, di mana amalannya itu ditukar dan diganti dengan surga, atau amalan adalah suatu nilai harga tertentu untuk membayar surga. Pemahaman seperti inilah yang Nabi menafikannya dengan sabdanya, tidak ada seseorang di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya. Sebelum dilanjut Ibu, sudah clear? Jadi ini yang dinafikan oleh Nabi, tidak ada seseorang di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya. Ketika dipahami
sebagai pengganti. Kayak ibu punya duit 100 dapat permen, kayak ibu punya 1000 dapat roti, kayak ibu punya 10.000 dapat bakso, kayak ibu punya 20 juta misalnya dapat motor, kayak ibu punya 1 miliar dapat rumah. Nah, ibu beramal, nilai amalannya ibu ini sama dengan sorga. Jadi amalan ibu, kadar amalannya ibu yang seperti itu diganti dengan sorga. Nah, seperti ini yang Nabi nafikan. Dan itu maksud hadis Nabi, tidak ada orang masuk surga dengan amalannya. Itu pemahaman semacam itu enggak ada, itu yang dinafikan oleh Nabi. Kita lihat. Tapi ini sampai sini sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi bi-nya bi apa? Bi layatul ahadukum al jannata bi amali. Ibu garis bawah bi pada hadisnya tulis bi-nya di garis bawah. Coba lihat matannya. Lihat matanya, layatul ahadukum al jannata bi amali, bi-nya di garis bawah, bi amalihi. Sudah? Ketemu belum? Kalau bisa warna pulpennya yang lain, warna merah misalnya, biar kelihatan. Nah, bi di sini adalah bi iwat, pengganti. 100 diganti permen, 1000 diganti roti, 10.000 diganti bakso, 1 miliar diganti rumah. Nah, kemudian amalan ibu diganti surga. Semacam itu yang dinafikan oleh Nabi. Nggak ada orang masuk surga seperti itu dengan amalannya seperti apa, kemudian ditukar yang nilainya sama, yaitu surga. Semacam itu yang Nabi nafikan. Kita lanjut. Dan ini mustahil. Karena jika seseorang berbuat baik dengan kadar kebaikan yang sangat maksimal pun tidak akan bisa menyamai tingginya nilai surga. Jadi seseorang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Amal solehnya tidak lain adalah upaya untuk meraih rahmat Allah itu, gitu Bu. Jadi bukan amalan kita dengan kadar amalan begini. Kalau hari Rabu ngaji di Al-Amin, nanti amalan apa lagi, oh itu diganti dengan surga. Nggak ada begitu, karena kadar amalan nilainya cuma berapa, nggak nyucuk untuk mendapatkan surga yang kenikmatannya tidak pernah ada mata melihat, nggak pernah ada telinga mendengar, dan tidak pernah terbersit oleh hati. Jadi orang masuk surga tidak lain dengan rahmat Allah. Nah, amalannya untuk apa? Meraih rahmat, sehingga dengan dapat rahmat Allah nanti dimasukkan ke dalam surga, gitu Bu. Begini Bu, biar lebih jelas kita mengambil analogi barangkali ya dari kehidupan kita, biar lebih jelas untuk memudahkan pemahaman saja. Ibu, pembantu rumah tangga, mohon maaf Ibu, sekedar contoh. Pembantu rumah tangga umumnya 1 bulan digaji 2 juta misalnya Ibu. Pembantu rumah tangga umumnya digaji 2 juta misalnya. Kerjanya apa? Ya umumnya pembantu rumah tangga masak, cuci baju, jemur baju, sapu, ngepel, siram taman.
Kemudian apa-apa-apa yang umumnya pembantu rumah tangga, gajinya berapa? 2 juta sebulan. Tetapi ibu, ada pembantu rumah tangga, pekerjanya sama persis seperti umumnya pembantu, cuci piring, masak, jemur baju, ngepel dan seterusnya, sama persis. Tapi sebulan digaji 500 triliun. Sebulan digaji 500 triliun. Nah, pertanyaannya ibu, gaji 500 triliun itu apakah karena pekerjaannya, apa karena rahmatnya majikan? Ya, rahmatnya majikan jelas. Mana ada orang kerja seperti itu 500 triliun. Umumnya adalah 2 juta. Nilainya 2 juta itu umumnya. Ketika ada orang dapat 500 triliun, maka nggak mungkin dari pekerjaannya, berarti dari rahmatnya majikan. Dari rahmatnya majikan. Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami? Ini contoh untuk memudahkan pemahaman, karena surga nilai kenikmatannya sangat tinggi sekali. Kemudian kita berbuat penghambaan kepada Allah dengan kadar semacam ini saja, kemudian merasa dengan kadar ibadah ini wajib diganti surga. Begitu, semacam itu tidak ada. Tidak nyucuk. Apa sih bahasa ini nggak nyucuk sih, Bu? Nggak nyampe, Bu. Nggak sepadan, bahkan jauh, sangat tidak sepadan. Berarti kita beramal untuk meraih rahmat Allah, yang akhirnya dengan rahmat Allah yang kita dapatkan, kita dimasukkan ke dalam surga. Ini yang dimaksud, Ibu. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud oleh hadis ini. Clear? Clear? Alhamdulillah. Alhamdulillah, clear. Jadi kalau misalnya ada orang bilang ke ibu, wis, kita nggak usah beramal saja. Loh, kenapa? Soalnya dalam hadis gak ada orang masuk surga dengan amalan. Gimana ibu? Ibu sudah bisa membantah. Ya sama saja seperti pembantu tadi. Kan dia mendapatkan gaji sebulan berapa triliun? 500 triliun. Apa lantas dia bilang, wis, kalau saya mendapatkan gaji bukan dari pekerjaan saya nggak usah bekerja, wis, ya malah dipecat. Kan begitu, Bu? Ya. Kita lanjut. Sekarang bantahan untuk Qadariyah. Tadi bantahan untuk Jabriyah sudah bisa diserap. Alhamdulillah. Bantahan untuk Qadariyah. Mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran sebagai dalilnya dengan ayat-ayat yang sama itu juga kita akan membantahnya. Jadi kita membantahnya nggak usah mengambil dalil yang lain, nggak usah. Tapi kita membantahnya dengan dalil yang mereka bawakan. Tadi mereka membawakan surat As-Sajdah ayat 17. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Silakan Ibu. Ya. Sebagai balasan atas apa yang mereka telah kerjakan. Juga mereka membawakan Az-Zuhruf ayat 72. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Silakan.
Ya, itulah surga, kalian mewarisinya disebabkan amalan yang telah kalian kerjakan. Kan kalau orang Qadariyah mengatakan bagaimana dengan dua ayat ini, mereka mengatakan balasan ya tidak lain karena orang berbuat. Jadi perbuatan itu secara mutlak jadi balasan itu secara mutlak karena orang berbuat, nggak ada kaitannya dengan perbuatan Allah, kan begitu ya Bu? Masih konsentrasi? Baik. Sekarang kita lanjutkan halaman 27. Makna huruf ba pada kalimat jazaa'an bima kanu ya'malun. Ibu garis bawahi bima kanu ya'malun, huruf ba-nya jazaa'an bima kanu ya'malun adalah ba sababiyah. Artinya surga itu didapatkan dengan sebab amalan yang dikerjakan, bukan amalan itu semata-mata yang harus diganti dengan surga. Bukan amalan itu semata-mata yang harus diganti dengan surga, tetapi amalan itu sebagai sebab untuk masuk surga. Ini pemahaman yang betul. Lanjut. Bukan amalan itu semata-mata yang harus diganti dengan surga, tetapi tetapi amalan sebagai sebab saja. Allah lah yang menciptakan sebab dan akibat. Loh, kok bisa dikatakan kehendak dan perbuatan manusia nggak ada kaitannya dengan kehendak dan perbuatan Allah? Kok bisa mengatakan demikian? Yang akhirnya sampai kepada pemahaman berarti balasan juga tidak lain karena amalan manusia secara mutlak. Keliru. Di sini adalah sababiyah. Jadi amalan sebagai sebab untuk masuk surga. Sekarang siapa yang menciptakan sebab? Allah. Maka fatal mereka mengatakan manusia kehendak dan perbuatannya nggak ada kaitannya dengan Allah. Fatal. Lanjut. Maka semuanya secara mutlak kembali kepada karunia dan rahmat Allah Ta'ala. Sekarang bacaan ayat yang berikutnya. Mereka membawakan surat Al-Mu'minun ayat 14. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Silakan. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini kata mereka. Kita bantah. Makna ayat ini bukanlah bahwa apa yang diciptakan Allah pasti berupa kebaikan. Segala apapun Allah lah yang menciptakan, dan Dia Azza wa Jalla telah menjelaskan di antaranya ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang dicintai dan ada yang dibenci, ada keimanan dan ada kekufuran, ada kemaksiatan dan ada ketaatan. Semua yang menciptakan siapa? Allah. Jadi Allah tidak menciptakan yang baik saja, tapi seluruhnya Allah yang menciptakan. Ada yang buruk-buruk, ada yang kemungkaran, kejelekan. Allah tidak saja menciptakan sapi, tapi juga babi. Allah tidak saja menciptakan ayam, kelinci, tapi juga menciptakan celeng, menciptakan asu, anjing. Ya, jadi semuanya Allah menciptakan. Allah tidak saja menciptakan kesolehan, ketaatan, tetapi juga
tetapi juga kemungkaran, kefasikan. Jadi semuanya diciptakan oleh Allah. Jadi kita lihat. Jadi apa maksud ayat tersebut di atas? Maksudnya adalah Allah itu sebaik-baiknya pencipta. Ini yang benar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baiknya pencipta. Bukan seperti yang dipahami orang Qadariyah, Maha suci Allah pencipta yang paling baik, keliru. Tetapi Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Ya, demikian Ibu. Tidak sebagaimana yang dipahami mereka bahwa semua yang Allah ciptakan adalah yang paling baik, sehingga Allah tidak mungkin menciptakan kekufuran dan kemaksiatan. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Silakan Ibu. Allah pencipta segala sesuatu. Jadi segala sesuatu siapa penciptanya? Allah. Apakah yang baik-baik saja? Tidak, tapi juga semuanya. Coba kita baca di bawahnya lagi. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Include di dalamnya amalan manusia yang baik ataupun yang buruk, sebagaimana sudah disebutkan di dalam hadis Jibril tentang iman. Beliau bersabda, fahbirni anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Silakan Ibu. Ya, jadi kita beriman pada takdir baik dan buruk, semuanya diciptakan oleh Allah. Maka terbantahkan sudah orang Qadariyah yang mengatakan bahwasanya manusia perbuatannya mutlak dari diri manusia, gak ada kaitannya dengan kehendak dan perbuatan Allah. Gak ada kehendak dan kemampuan Allah. Itu keliru. Kan mereka hujahnya soalnya Allah itu pencipta paling baik, sementara kan perbuatan manusia ada baik, ada buruk, ada jahat, ada tidak jahat. Maka gak mungkin perbuatan manusia diciptakan oleh Allah. Berarti manusia menciptakan perbuatan dari dirinya sendiri. Sehingga kalau masuk surga, masuk neraka, ya itulah murni dari dirinya sendiri. Itu terbantahkan. Sudah selesai, sudah, alhamdulillah. Sudah dipahami, sudah, alhamdulillah. Sekarang yang terakhir, hikmah beriman kepada takdir. Nah, terakhir ya Bu ya. Terakhir, hikmah beriman kepada takdir. Hikmah beriman kepada takdir ada 3, yaitu yang pertama, agar manusia tidak berputus asa atas hal-hal yang belum atau tidak bisa diraihnya. Pengen ini, belum bisa tercapai, atau sudah tercapai tetapi 10% saja. Karena kita beriman kepada takdir, maka gak putus asa. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Semuanya sudah Allah takdirkan, maka gak putus asa. Yang kedua, agar manusia tidak membanggakan diri, sombong atas hal-hal yang telah dicapainya. Pengen beli ini tercapai, pengen beli apa lagi terwujud, pengen apa lagi diraih, semuanya apa yang dikehendakinya didapatkan. Tidak akan sombong karena dia beriman kepada takdir. Iya, memang ini didapatkan, dicapai, ini diraih,
Apanya yang mau disombongkan? Ini kan sudah takdir Allah. Kalau Allah takdirkan saya tidak dapat, apa bisa saya dapat? Tidak. Akhirnya tidak sombong. Jadi beriman kepada takdir, hikmahnya luar biasa. Sudah berapa? Sudah 2. Yang ketiga, halaman terakhir. Yang ketiga, halaman terakhir. Apa yang ketiga? Ibu kelihatan, Bu? Berarti ibu tidak tua. Menunjukkan sikap beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan beriman kepada takdir, maka kita akan bersikap dengan tepat dan menyatakan bahwa seluruh kebaikan, keberhasilan, kegembiraan, dan kesuksesan itu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian mensyukurinya dengan ucapan Alhamdulillah dan menggunakan kenikmatan dan kebaikan tersebut untuk hal-hal yang Allah Azza wa Jalla ridhoi. Jadi beriman kepada takdir menjadikan orang beradab kepada Allah. Yang berikutnya, jika mendapatkan musibah, kita pun akan bersikap dengan tepat dan menyadari bahwa seluruh kejelekan, kesedihan, dan kegagalan berpulang kepada sebab terjadinya musibah tersebut. Dan bisa juga untuk suatu ujian agar kita bersabar. Yang dibalik semuanya itu ada keutamaan besar. Allahu Akbar. Jadi beriman kepada takdir menjadikan kita beradab kepada Allah. Yang terakhir, penutup. Demikianlah secuil, meskipun secuil tapi 3 kali pertemuan. Iya. Oh lebih? Berapa kali itu? 4 ya. Demikianlah secuil tentang masalah takdir. Semoga bermanfaat. Apabila ada benarnya, maka itu semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada salahnya, maka itu tidak lain dari diri saya sendiri yang tidak luput dari lupa dan salah. Terlebih tidaklah saya kecuali hanya sebagai thalibul ilmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bergabunglah menjadi donatur YNF. Ya. Insyaallah sudah selesai ya Bu ya. Nanti yang akan datang kembali ke Al-Lu'lu' wal Marjan. Jadi kan ini historinya kita lagi nyangkut takdir, sekalian bahas takdir. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Amin. Ada yang mau disampaikan? Kalau ada. Atau sementara saya bertanya dulu, sudah bisa membantah tentang paham yang sesat Jabriyah dan Qadariyah? Sudah ya, sudah bisa ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah semuanya pertengahan. Pertengahan dari yang berlebih-lebihan dan menyepelekan. Semuanya pertengahan. Semuanya pertengahan. Naam. Ibu misalnya mau bertanya tentang apa, pasti Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Mau bertanya tentang apa? Mau bertanya tentang ibadah. Misalnya pelaksanaan ibadah, tengah-tengah dari antara sufi dan kebatinan. Kalau orang sufi sudah yang penting ibadah terus, nggak butuh dunia. Kalau kebatinan wis gak usah ibadah, kerentek kita hamba Allah, yang penting baik sama manusia, sudah selesai. Jadi yang satu ibadah pol-polan, yang satu tidak pernah ibadah. Di mana Ahlussunnah wal Jamaah beribadah dengan semestinya, tetapi juga baik dengan sekitarnya. Ibu mau nanya apa coba? Pasti Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Pasti di tengah-tengah. Wonten yang mau nanya?
Kalau sudah tidak ada, sampai sini dulu. Atau saya nanya lagi, murojaah. Ibu, beriman kepada takdir kandungannya berapa perkara? Kandungan iman pada takdir ada berapa perkara? 4. Yang pertama, Allah mengetahui. Yang kedua, mencatat. Yang ketiga, menghendaki. Yang keempat, menciptakan. Masya Allah. Ibu berbuat ketaatan itu dengan takdir. Ada orang berbuat kejahatan, apakah itu takdir? Ada orang matinya sujud, itu takdir. Ada orang matinya bunuh diri, itu takdir. Semuanya takdir. Pertanyaan yang berikutnya, boleh enggak beralasan dengan takdir untuk berbuat maksiat? Tidak boleh. Bisa membawakan dalilnya, kenapa enggak boleh? Ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis, ada dalil logika, ada dalil realita. Dalil yang mana yang mau? Dalil logika, misalnya dalil logika. Dalil logika misalnya, yang namanya orang berargumentasi, yang namanya orang berhujjah, beralasan, sandarannya apa? Sandarannya sesuatu yang sudah diketahui. Misalnya, kenapa kamu makan? Soalnya lapar. Kenapa kamu minum? Soalnya haus. Kenapa kamu istirahat? Soalnya capek. Jadi orang berargumentasi, beralasan, itu sandarannya sesuatu yang sudah diketahui. Sekarang, takdir itu catatan di Lauhul Mahfuz, ada yang tahu apa enggak? Enggak ada yang tahu. Kok bisa orang ditanya, kenapa kamu mencuri? Sudah takdir. Kenapa kamu korupsi? Sudah takdir. Ini menyelisih logika. Yang namanya logika menyatakan argumentasi, hujah, alasan itu sandarannya sesuatu yang sudah diketahui. Ente nggak tahu takdir kok beralasan sudah takdir, nggak boleh. Ibu bisa merojah kembali, kita nukilkan ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis, ada dalil realita, ada dalil logika. Kalau dalil realita bagaimana? Kalau dalil realita, ada enggak orang ketika mau dipukul pakai batu kemudian kalau takdir ya sudah lah, nggak kena, diem saja, ada gitu? Pasti berusaha mengelak. Nah, kenapa untuk urusan akhirat, kenapa nggak sholat sudah takdir? Kenapa nggak puasa sudah takdir? Ini kan nggak adil. Untuk urusan dunia tidak bermudah-mudahan menyandarkan kepada takdir. Begitu urusan akhirat, takdir. Nah, itu menyelisihi realita. Bukunya sudah dapat semuanya? Sudah ya. Mohon disimpan Ibu, barangkali manfaat. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.